Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu menolong dan menuntun kita dalam rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah lindungi kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Saudara yang dikasih Tuhan, sekitar 25 juta orang Amerika Serikat mengalami flying phobia atau takut terbang karena mengkhawatirkan akan keselamatan penerbangan. Di saat pandemi 2020 yang lalu, Garuda Indonesia sempat mengungkapkan bahwa sekitar 60% calon penumpang takut terbang karena alasan khawatir dengan penularan virus COVID di dalam pesawat terbang. Selain takut pada penerbangan, sebagian kecil orang mempunyai rasa takut untuk naik kapal laut atau naik perahu karena kekhawatiran akan ancaman dan bahaya di laut. Semua ketakutan itu sebenarnya adalah manusiawi, tapi dalam segala hal kita perlu berserah diri kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita di dalam tangan-Nya. Dalam Mazmur 31 ayat 15 ini tertulis, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Pemazmur Daud menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya binasa di tangan musuh-musuhnya. Daud percaya bahwa umur hidupnya, masa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan karena masa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, maka apapun yang terjadi, pasti ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau belum saatnya, maka apapun rencana manusia terhadapnya untuk membunuhnya tidak akan terlaksana. Daud katakan di sini, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Masa hidup kita, saudara, umur hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Memang tidak seorang pun dari kita yang bisa memprediksi kapan hidup kita akan berakhir. Sampai umur berapa kita akan hidup di bumi ini? Apakah sampai umur 50, 60, 70, atau 80 tahun? Tidak ada yang tahu, saudara. Kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi yang pasti, satu hal yang perlu kita sadari bahwa hidup kita, umur hidup kita, waktu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana atas kita semua masing-masing. Selama rencana Tuhan belum selesai, maka kita akan masih tetap ada di bumi ini. Tuhan Yesus di saat sebelum penyalibannya, saat menjelang kematiannya di atas kayu salib, dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Teladan Tuhan Yesus mengajar kita juga, saudara. Memberikan contoh kepada kita untuk kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita, selama kita ada di dalam jalur kebenarannya, kita percaya bahwa itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan mengarahkan kita dalam jalan-jalannya, dalam kehendaknya, dalam rencananya. Tangan Tuhan selalu menopang kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi implikasi dari kebenaran ini? Bahwa masa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Implikasinya adalah jangan takut menghadapi keadaan apapun. Tuhan yang memegang hidup kita. Kita memang tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Tapi selama kita ada di dalam dunia ini, saudara, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan membentengi kita, melindungi kita. Dan Tuhan punya rencana buat kita. Waktu umur kita ada di dalam kuasa tangannya. Dan Tuhan mengarahkan kita dalam rencananya yang baik dan sempurna. Mari jangan takut menghadapi apapun juga. Tetap kuat di dalam Tuhan. Berjalan dalam iman. Seperti pemazmur yang berkata di dalam ayat 14 ini. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami ini, masa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas kami semua. Dan karena itu kami sadar kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu merasa khawatir atau bimbang. Sebab Tuhan yang memegang hidup kami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk selalu berserah diri kepada-Mu. Percaya Engkau menuntun kami dalam rencana-Mu. Melindungi dan menyertai kami dalam segala keadaan. Kami percaya kami dibawa oleh Engkau Tuhan. Masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.